Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Dua nelayan yang tenggelam di Timika akhirnya ditemukan di perairan Dobo. Pekerja jalan di Kabupaten Jayapura temukan bom peninggalan Perang Dunia. Kawasan konservasi bakau Entrop rusak ditimbun karang. Setelah 3 hari, tim SAR akhirnya menghentikan proses pencarian terhadap 2 nelayan yang hilang di Laut Timika. Kedua nelayan tersebut ditemukan selamat oleh perahu nelayan di Laut Dobo. Saat ini mereka sudah dievakuasi dan dalam kondisi sehat. Tim SAR sebelumnya mengalami kesulitan mencari korban karena cuaca buruk akibat hujan terus-menerus. Mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa 2 korban berhasil ditemukan oleh kapal nelayan dekat dengan Dobo. Kedua korban itu dalam keadaan selamat, saat ini berada di Dobo. Sehubungan dengan ditemukannya 2 korban, maka kami Basarnas mengusulkan untuk operasi SAR ditutup. Sebelumnya, 3 nelayan hilang di perairan Porsai Timika akibat perahu mereka dihantam ombak. 1 korban diselamatkan perahu nelayan, sementara 2 nelayan lain selama 3 hari terapung di tengah laut dan akhirnya diselamatkan perahu nelayan di perairan Dobo, Maluku Selatan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polda Papua tetap pada pendirian untuk tidak memberikan uang tebusan kepada kelompok separatis pimpinan Egyanus Kogoya. Sebelumnya beredar kabar KKB meminta uang tebusan 5 miliar rupiah sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air, Philip McMertens. Namun isu permintaan uang tebusan itu dibantah Egyanus yang tetap menginginkan Papua merdeka. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri berkomitmen untuk tetap membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru melalui jalur perundingan. Matius juga tidak menutup kemungkinan mengabulkan permintaan KKB, namun tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Kapolda dengan pejabat bupati yang lama dengan DPR. Pembicaranya kemana? Kalau nanti saya sampaikan kalau Egi minta itu uang, ya dikasih saja nggak apa-apa. Yang penting saya batasi, tidak boleh lebih dari 5 miliar. Itu pembicaraan kita. Untuk bernegosiasi awal, memang di perjalanan waktu awal itu bagus. Tetapi karena ada masukan kiri kanan yang menghasut atau bagaimana, Egi berubah pikiran sehingga komunikasi itu stuck, putus. Bahkan kan saya lihat itu kan orang bermain di situ. Karena Kapolda ngomong begitu, sudah berangkat, sudah sampai ke tempat Egi, bahkan Egi mengancam akan membunuh orang yang itu. Jadi tidak pernah ada komunikasi terjadi sampai dengan pejabat bupati itu diganti. Jadi saya 3 kali ketemu pejabat bupati itu, terakhir saya dengan Bapak Pangkogap sebelumnya, bertemu di RPA, saya ngomong agak keras karena beliau menjanjikan kepada pimpinan negara dikasih waktu 2 minggu. Sampai waktu kan tidak pernah ada komunikasi lanjutan. Sehingga itulah saya tegur agak keras. Nah kita berharap juga ini dengan PJ Bupati yang baru ini bisa memain komunikasi yang intens dengan keluarga di dalam, dengan Egi dan keluarga besar, supaya kita bisa mendapat pilot itu dengan baik. Saya sampaikan Jayapura kemarin, baik di kantor maupun terakhir di Polda, tidak ada solusi lain, kembalikan pilot. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparat TNI dan Polri tidak menggunakan kekerasan dalam membebaskan pilot Susi Air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bom udara peninggalan Perang Dunia Kedua seberat 250 kg ditemukan di kompleks perumahan dinas Lanut Silas Papare, Jayapura. Bom berukuran panjang 125 cm, diameter 30 cm,
ditemukan pekerja saat membangun jalan menuju perumahan dinas Lanut Silas Papare. Bom ini berbahaya karena masih aktif dan memiliki daya ledak hingga radius 1 km. Dan Lanut Silas Papare Jayapura, Marsma, Dadan Gunawan menduga bom tersebut milik pasukan sekutu karena lokasi bom ditemukan adalah bekas markas sekutu pada Perang Dunia Kedua. Itu makanya sekitar sini, ya. Ini kan tadi kan mau dibuat jalan lahan sini. Ini kan belum ada jalan untuk perumahan ini. Nah, pas saat pembersihan menggunakan beko mendapati bom inilah yang bom sebesar kurang lebih panjangnya 1 meter dengan diameter 30 cm. Jadi ya diperkirakan dengan panjang segitu dengan diameter itu kurang lebih beratnya 200 sampai 250 kg bom udara ini. Jadi karena kan di sini ini dulunya bekas landasan sekutu ya, MacArthur. Jadi kalau saya tidak salah menduga kemungkinan besar sekitar sini ini adalah gudang senjatanya pasukan MacArthur itu, terutama pasukan udara MacArthur. Karena dengan melihat kondisi bom ini adalah bom udara. Kalau dilihat dari kondisi sekarang bom ini masih aktif. Cuma ini kan bom bom stok yang belum dipersiapkan untuk dipakai, jadi masih karena pinnya belum terpasang, fuse-nya masih tersegel. Bom udara itu langsung dimusnahkan oleh tim Densipur Kodam. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Hutan bakau di kawasan konservasi alam Teluk Yotefa, Jayapura, kondisinya mengenaskan. Kawasan ini penuh dengan tumpukan karang dan batang pohon bakau yang ditebang. Kondisi ini bisa merusak ekosistem di Pantai Hamadi. Aktivis lingkungan Kota Jayapura, Petronella Meroje, mengunjungi kawasan ini. Ia menyesalkan pihak tertentu yang sengaja merusak kawasan konservasi untuk kepentingan tertentu. Petronella yang pernah meraih penghargaan Kalpataru tahun 2023 mengatakan perusakan kawasan konservasi bisa berdampak pada kehidupan masyarakat di Kampung Tobati dan Enggros yang mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan. Penimbunan ini dampaknya kami masyarakat merasakan seperti ada pembengkakan air di kampung, ikan sudah semakin susah, kerang semakin susah, karena masyarakat kampung kalau musim timur mereka harus mencari ke hutan bakau. Mereka tidak bisa mencari keluar karena gelombang. Dan masyarakat merasakan itu, susah sekali. Dan saya sendiri merasa teriris-iris begitu saya hati. Seakan-akan masyarakat di kampung ini sudah tidak layak lagi untuk hidup. Karena inilah salah satu tempat lapangan pencari makan atau nafkah untuk masyarakat kampung Enggros. Dia sumber ketahanan pangan terbesar yang kami punya itu mangrove ini, hutan perempuan ini. Di dalam sini kan ada nilai sosial budaya yang kami jaga, di mana perempuan mencari kerang tanpa busana. Di sini juga kami jaga supaya jangan hutan ini ditebang supaya bapak-bapak bisa cari ikan dengan baik untuk kasih hidup keluarga di sana. Kalau sudah ditimbun kayak begini, otomatis masyarakat akan kehidupan akan semakin susah. Dari semua rumpun masyarakat dan semua stakeholder untuk menjaga hutan yang kita banggakan ini, hutan konservasi. BPKSDA telah melakukan upaya-upaya awal melalui tindakan-tindakan preemptif dan tindakan-tindakan preventif terhadap pelaku ini, namun tidak diindahkan. Dan saat ini ultimum remedium yang dipilih terakhir yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah kewenangan dari Balai Gakum KHK dan juga Kepolisian RI. Dan selanjutnya kasus ini akan ditangani oleh penegak hukum dalam proses penyidikan. Pemerintah Kota Jayapura berjanji akan menghentikan penimbunan batu karang di kawasan hutan bakau yang masuk dalam kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Sekda Kota Jayapura Robi Awi mengatakan hutan bakau sudah semakin terkikis sehingga ia meminta perhatian semua pihak untuk melindunginya. Harapan kami selaku pemerintah Kota Jayapura bahwa kepada pihak-pihak yang menimbun dan melanggar, karena ini banyak kehidupan di sini dan juga tadi disampaikan oleh Kepala KSDH dan juga dari Kepala Dinas Kehutanan juga dari Polda tadi banyak kan diproses oleh karena itu kami juga menghimbau bahwa sudah ada aturan-aturan kepada siapapun pribadi dan juga badan usaha harus juga tetap mentaati aturan. Di depan sudah dipasang papan bicara
apa tidak boleh, tapi dilihat dari belakang. Karena itu yang jelas pemerintah Kota Jayapura juga tidak mengizinkan kegiatan ini dilanjutkan. Oleh karena itu kami juga memohon terima kasih dari Polda dan juga kepada pihak-pihak keamanan yang melindungi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penimbunan ini, mohon. Karena ini kan untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu kami akan mengikuti semua proses yang dilakukan oleh KSDA dan juga Polda Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan. Yang jelas pemerintah kota sudah mempunyai aturan. Artinya bahwa ini kawasan konservasi, sudah ada SK dari menterinya, kemudian terjadi penimbunan dan ini semua baru kita ketahui bersama, sehingga kita bersama-sama turun ke lapangan, sehingga menjadi tupoksi kami untuk bersama-sama mengawal dengan kegiatan Gakum KLHK dengan Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengamankan lokasi. Sehingga apabila kemudian timbul sertifikat di atas kawasan hutan konservasi, maka timbul pertanyaan, mengapa sampai sertifikat itu bisa terbit? Dari pemerintah sudah jauh-jauh hari menegur, bahkan sudah memasang papan pemberitahuan bahwa ini sudah kawasan konservasi, tidak boleh ada aktivitas. Ternyata ini sudah himbauan ini pun tidak diindahkan. Sehingga terpaksa kami harus lakukan tindakan tegas. Polda Papua juga berjanji akan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam perusakan taman bakau di kawasan konservasi alam Teluk Yoteva. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Harga beras di Merauke, Provinsi Papua Selatan kembali naik. Pedagang kembali dibuat pusing dengan kenaikan harga ini. Mereka khawatir harga beras akan terus naik dan mereka tidak berani menyetok beras karena khawatir tidak laku karena mahal. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu, beras Rojo Lele yang tadinya dijual Rp11.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Beras Ciliwung dari Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Mambramo dari Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras berturut-turut ini karena stok beras di gudang Bulog menipis. Sekarang harganya melonjak sekali kenaikannya. Ada sampai 4.000 per kilo sampai 5.000. Yang beras yang ini yang apa? Premium itu? Yang premium. Sampai berapa? 5.000-an, 6.000? Sampai 5.000-an per kilo kenaikannya. Kalau yang medium? Sekarang kalau medium cuma 4.000. 4.000 ya? Iya. Nah, kemarin dari penjualan beras dari Bulog itu berapa aja jatahnya, Pak? Itu di jatah kita itu 500 per kilo. 500? Iya, 500 kilo. Per 1 mitra ya? Per 1 mitra. Selanjutnya ke masyarakat bagaimana? Kalau sistem saya sih per masyarakat itu saya kasih jatah 1 orang 5 kilo supaya seimbang, dapat ya? Semua, iya. Jadi sekarang sudah habis? Sudah habis, cuma kita jual 1 hari saja sudah habis. Berapa lama baru dapat beras jatah dari Bulog itu, Pak? Ini sekarang belum ada kabar lagi kelanjutannya, tidak tahu bagaimana. Kemarin sempat kosong berapa lama itu? Sempat kosong kira-kira 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 2 bulan terakhir Bulog hanya sekali memasok beras ke pedagang, itu pun hanya 500 kg untuk 1 mitra. Dan pedagang juga dibatasi menjual beras Bulog dengan kuota 5 kg per orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pesawat yang membawa 121 rombongan jemaah haji tiba kembali di Merauke. Mereka berangkat dari debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masuk dalam kloter 7 bergabung dengan jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Seharusnya jumlah jemaah haji asal Merauke 122 orang sesuai daftar keberangkatan. Namun satu orang bernama Manjakal berusia 65 tahun tidak bisa pulang karena harus dirawat di Arab Saudi akibat sakit. Ia jatuh sakit akibat kelelahan karena harus mengikuti berbagai proses ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang kurang baik. Berapa tahun itu? Diperkirakan adalah 60 lebih. Nah, kalau nantinya kalau memang sembuh nanti proses kepulangannya seperti apa, Pak Haji? Nanti dalam prosesnya itu kan ada namanya Pak PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Adalah, nah dari Pak PPIH itu nanti adalah setelah dia kondisinya ada sehat, maka dia masuk dilimpahkan di kloter keberangkatan adalah yang tercepat dan lain sebagainya. Menurut informasi terakhir adalah
di German Hospital Saudi Arabia. Belum diketahui kapan satu orang jemaah haji ini akan pulang ke tanah air. Namun Panitia Haji Indonesia sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap kepulangan jemaah haji Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak polisi di Merauke diperbantukan untuk menjaga sejumlah perusahaan. Mereka ditugaskan resmi oleh atasan untuk mengamankan perusahaan dari gangguan dan perbuatan kriminal. Namun tidak jarang pemilik perusahaan menjadikan polisi untuk kepentingan tertentu dan dijadikan sebagai tameng. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan meminta anak buahnya tetap bertugas sesuai peraturan yang berlaku dan tugas pokok di perusahaan. Saya sampaikan pada jajaran Intel, untuk perusahaan yang meminta pengamanan, ya di cross check betul. Perusahaan itu sehat atau tidak? Perusahaan itu legal atau ilegal? Perusahaan itu pantas untuk diamankan atau tidak? Karena pantas atau tidaknya ini ada gangguan-gangguan di wilayah seputaran perusahaan tersebut. Apa itu premanisme, ya, pencurian dan lain-lain yang bisa berakibat merugikan perusahaan, tapi perusahaan ini legal, ya seperti itu, bayar pajak dan punya izin. Itu. Nah itu harapan saya, ya anggota yang melaksanakan tugas pengamanan di perusahaan itu bentuk pelayanan juga, itu bentuk pelayanan kita, tapi tidak berlebihan, ya tidak berlebihan. Contoh misal anggota Brimob, anggota Polres menjadi tameng perusahaan, itu keliru. Belakangan ini banyak beredar di media sosial di mana tugas polisi disalahgunakan pemilik perusahaan bahkan untuk melindungi bisnis perjudian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam dengar pendapat dengan Kakor Lantas beberapa waktu lalu, muncul usulan agar surat izin mengemudi atau SIM diberlakukan seumur hidup. Rencana ini menuai beragam pendapat dari warga Merauke. Umumnya warga menyetujui rencana kebijakan tersebut, namun dengan beberapa catatan keluhan, antara lain proses kepengurusan SIM yang panjang dan berbelit-belit. Tanggapan saya itu sangat bagus sekali Pak, karena itu mudah kita tidak harus bolak-balik ke kantor. Oh gitu. Iya. Ya, selain itu apa Bu yang artinya yang Ibu cukup sambut baik itu? Ya karena itu mempermudah kita juga supaya kita tidak kesulitan karena kita memiliki kesibukan, terus habis itu harus kita bolak-balik bayar ulang-ulang seperti itu. Ya bagus ya, kita sebagai masyarakat menanggapi itu sebagai hal yang positif. Tetapi di samping itu masyarakat juga kalau berkendara harus lebih taat lagi. Ya. Usulan DPR RI kepada Korlantas memang belum diterapkan, namun perpanjangan SIM menurut DPR hanya akan menambah pungli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menggelar turnamen bola voli dan futsal antara klub di kota Merauke, Papua Selatan. Turnamen ini merupakan salah satu langkah kepolisian untuk merangkul anak muda dalam menyalurkan bakat serta hobi mereka di bidang olahraga. Selain itu, turnamen ini diharapkan bisa menekan tingkat kriminalitas yang kerap dilakukan anak muda akibat kerap menenggak minuman keras. Dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga ini, agar anak-anak saya, masyarakat juga ada hiburan. Merauke butuh hiburan, tapi tidak lepas dari pantauan keamanan. Ya, nah dengan kegiatan ini, harapan saya anak-anak saya yang tadinya mungkin kegiatannya nongkrong, ya tidak ada kerjaan, terus tiba-tiba ada kegiatan negatif seperti miras, kemudian hasil selesai miras dia melakukan kejahatan kriminal yang tidak kita inginkan. Nah itu dia, mengurangi juga kaitan dengan gangguan Kamtipmas di masyarakat. Dan juga kegiatan olahraga ini adalah salah satu pemersatu daripada masyarakat. Biar
mereka ada berkomunikasi, bertemu, bersilaturahmi, ada hubungan emosional. Kedua turnamen tersebut mendapat perhatian luas dari warga Merauke yang haus akan hiburan. Turnamen bola voli diikuti 28 klub putra dan putri, dan untuk futsal diikuti 52 klub. Kapolres Merauke menyediakan hadiah utama berupa sepeda motor dan sejumlah uang pembinaan. Turnamen berlangsung di Gedung Olahraga Heatsai, Merauke selama 10 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.